Halo, nama saya Danang Maulana Sanjaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tujuan dan fungsi manajemen risiko keuangan. Yang dimana ada beberapa poin dalam tujuan manajemen risiko keuangan, diantaranya yaitu pelindungan modal, yang dimana mencegah kerugian besar pada modal perusahaan dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis. Yang kedua yaitu pemaksimalan nilai, yaitu memastikan bahwa keputusan manajemen risiko mendukung penciptaan dan pemeliharaan nilai perusahaan serta mengoptimalkan pengembalian investasi. Berikutnya ada kepatuhan regulasi, yaitu menjamin kepatuhan perusahaan terhadap regulasi keuangan dan hukum yang berlaku untuk mencegah sanksi dan kerugian akibat pelanggaran. Berikutnya ada kelangsungan bisnis, untuk membangun strategi dan rencana kontinuitas bisnis untuk mengatasi risiko yang dapat mengancam operasional perusahaan, seperti bencana alam, kegagalan teknologi, atau gangguan pasar. Berikutnya ada pengolahan likuiditas, yaitu memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan perusahaan dalam jangka pendek dan juga mencegah risiko kekurangan likuiditas. Berikutnya ada keberlanjutan keuangan, yaitu menjaga keberlanjutan keuangan jangka panjang perusahaan dengan mengelola risiko keuangan yang dapat mempengaruhi kondisi finansial. Berikutnya ada peningkatan keputusan strategis, yaitu memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, terutama terkait dengan investasi, pembiayaan, dan alokasi sumber daya. Berikutnya yaitu mengenai tentang fungsi manajemen risiko keuangan, yaitu identifikasi risiko. Poin pertama yaitu mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan, baik risiko operasional, kredit, pasar, likuiditas, atau risiko-risiko lainnya. Yang kedua yaitu penilaian risiko, yaitu untuk mengukur dampak dan probabilitas risiko serta menilai potensi kerugian yang dapat ditimbulkan, membantu perusahaan memahami tingkat risiko yang dihadapi. Berikutnya ada pengukuran dan monitoring kerja, menggunakan metrik dan indikator kinerja untuk mengukur efektivitas strategis manajemen risiko dan memantau perubahan dalam tingkat risiko. Berikutnya ada pengembangan strategis pengolahan risiko, yaitu untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pengolahan risiko untuk mengurangi, mentransfer, atau menghindari risiko tertentu. Berikutnya ada implementasi pengendalian internal, yaitu menerapkan pengendalian internal untuk meminimalkan peluang terjadinya risiko atau mengurangi dampak risiko yang mungkin akan terjadi. Berikutnya ada penyusunan rencana kontinuitas bisnis, yaitu mengembangkan rencana kontinuitas bisnis untuk memastikan kelangsungan operasional perusahaan dalam mengambil situasi darurat atau bencana. Dan yang terakhir yaitu ada pelaporan dan komunikasi, yaitu untuk memberikan laporan dan komunikasi yang jelas kepada pemangku kepentingan terkait dengan risiko keuangan, langkah-langkah pengolahan risiko, dan dampak terhadap kinerja perusahaan. Jadi tujuan dan fungsi manajemen risiko keuangan, yaitu manajemen risiko keuangan adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan. Tentunya dengan tujuan dan fungsi itu tadi, perusahaan dapat meningkatkan daya tahan dan juga ketangguhannya dalam menghadapi ketidakpastian di lingkungan bisnis. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.